Halo, jumpa lagi anak-anakku dalam pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini anak-anakku kita akan belajar materi kita yang baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Tujuan kita belajar di hari ini adalah supaya kita semua bisa semakin memahami bahwa semua perumpamaan, semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sebagai perwujudan karya keselamatan Allah bagi manusia. Maka anak-anakku, marilah sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita awali belajar kita dengan berdoa. Mari ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini kami semakin mampu memahami akan perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga semangat Natal dan Tahun Baru yang sudah kita alami kemarin menyemangati kita untuk terus berbuat baik bagi semua orang di sekitar kita. Anak-anak yang terkasih, Bapak punya pertanyaan. Siapa yang tahu kerajaan itu apa? Seperti yang telah kalian pelajari mungkin di kelas atau mungkin di rumah bersama dengan orang tua, ada banyak kerajaan pada zaman dahulu kala. Misalkan kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Demak, kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan-kerajaan itu anak-anakku diperintah oleh seorang raja. Kerajaan itu juga memiliki rakyat. Dia punya wilayah tertentu yang bisa jadi luas. Kerajaan itu juga memiliki suatu pemerintahan. Nah, anak-anakku yang terkasih, Yesus datang ke dunia juga untuk mewartakan kerajaan. Tetapi kerajaan yang diwartakan oleh Yesus ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang Bapak sebutkan tadi ya. Kalau kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Demak itu adalah kerajaan duniawi. Tetapi yang Yesus wartakan dalam pengajarannya kepada banyak orang ketika Yesus masih hidup adalah kerajaan Allah. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Siapa tahu? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai, kerajaan sejahtera, kerajaan sukacita, kerajaan yang penuh dengan keadilan, kerajaan yang penuh kasih. Di dalam kerajaan Allah ini, Allah sendirilah yang meraja. Pada waktu Yesus mengajar, para pendengar, para pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang sederhana anak-anakku, nelayan, penggembala kambing domba. Kemudian juga ada beberapa orang yang berasal dari status masyarakat yang kurang diperhitungkan, misalkan orang sakit kusta, para pemungut cukai, dan sebagainya. Maka supaya pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah itu mudah dipahami oleh para pendengar dan pengikut Yesus, Yesus menggunakan salah satu cara, yaitu menyampaikan beberapa cerita-cerita yang singkat untuk menggambarkan apa itu kerajaan Allah dan bagaimanakah kerajaan Allah itu. Cara yang ditempuh Yesus ini adalah melalui perumpamaan. Jadi nanti kalau kita membaca kitab suci, kita akan menjumpai banyak sekali cerita yang dibuat oleh Yesus sendiri dalam pengajarannya yang mengumpamakan kerajaan Allah sebagai atau seperti
sesuatu. Bisa kita ambil contoh anak-anakku, misalkan satu, dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 13 bisa kita temukan adanya perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur di sini adalah Allah sendiri. Benih yang ditaburkan adalah sabda atau firman. Ada juga anak-anakku berbagai macam jenis tanah yang makan menerima benih yang ditaburkan oleh penabur itu. Ada tanah yang berbatu, ada tanah yang berpasir, ada tanah di pinggir jalan, ada pula tanah yang subur. Contoh yang lain anak-anakku tentang perumpamaan dapat kita amati dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, yaitu perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Dalam perumpamaan itu ingin digambarkan bahwa nanti dalam kerajaan Allah itu akan dipisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contoh yang ketiga tentang perumpamaan dapat kita amati dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan ayat 51, yaitu perumpamaan tentang harta yang terpendam. Dalam perumpamaan ini anak-anakku dikatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam, di mana karena merupakan harta, orang akan mencari harta itu dan mengutamakan harta itu lebih daripada yang lain. Selain tiga perumpamaan tadi anak-anakku, nanti kalian dalam kitab suci akan menemukan banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan Allah ini. Inilah anak-anakku mengapa Yesus menggunakan perumpamaan untuk menceritakan, untuk mengajarkan apa itu kerajaan Allah, yaitu supaya orang-orang yang mendengarkan Yesus pada waktu itu dapat memahami, karena perumpamaan ini mengambil cerita-cerita yang sederhana menurut pemahaman orang-orang pada waktu itu. Baik, pembelajaran kita anak-anakku cukup sekian dulu. Mari kita tutup dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih atas banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah yang telah Kau wartakan kepada kami. Bukalah hati kami sehingga kami dapat mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan berkah dalam.